Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Iya, saudara, tema firman Tuhan bulan ini adalah masih membangun relasi dengan sesama. Karena kita adalah makhluk sosial, kita berrelasi dengan orang lain. Dan subtema minggu ini adalah menjadi berkat di tengah masyarakat. Ya, kayaknya ini temanya berat. Ya, kenapa saudara? Karena untuk bisa jadi berkat di tengah masyarakat, kita harus menjadi berkat lebih dulu di dalam rumah. Amin. Supaya kita ini enggak hebat di luar, tapi di rumah ternyata bobrok. Ya. Baik, kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Yeremia 29, ini tema dari gereja, ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, baca bersama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman ini berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Berdoa bagi Indonesia karena kesejahteraan Indonesia itu akan menjadi kesejahteraan kita. Kesejahteraan Jakarta akan jadi kesejahteraan kita. Kalau Jakarta kacau, Indonesia kacau, maka kita juga kacau saudara. Nah, kenapa ada ayat ini di Yeremia 29 ayat 7 tadi? Kita lihat dulu dari ayat yang pertama saudara. Yeremia 29 ayat yang pertama supaya kita tahu sejarah. Kenapa ada ayat itu keluar. Jadi surat ini, pasal ini ditulis ketika masa pembuangan. Ya, Israel dibuang pada waktu itu Raja Nebukadnezar. Dia datang dan menundukkan Yerusalem. Dan akhirnya sebagian perkakas dari rumah Tuhan, emas peraknya dijarah sama Raja Nebukadnezar. Termasuk orang-orang pilihan di atas negeri itu dibawa sama Raja Nebukadnezar. Nah, di zaman ini itu ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka adalah orang-orang pandai, orang-orang yang cakap, tidak bercacat celah. Hidupnya tidak bercela, dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Di tengah masa pembuangan mereka di Babel, lalu Tuhan berfirman kepada bangsa ini lewat Nabi Yeremia, ditulis dalam bentuk surat. Kita baca yuk, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ya ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Kepada siapa? Imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Mereka dibawa dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kedua, ya itu terjadi pada zaman sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari, jadi semua dipanggil dibawa ke Babel. Pandai besi, tukang-tukangnya, orang pinternya, nabinya, imamnya, semua orang penting di kota itu diambil sama Raja Nebukadnezar. Kenapa? Untuk membangun Babel. Karena dia tahu kalau ada orang-orang pintar, orang-orang ini akan membangun nanti negerinya untuk menjadi makmur. Lalu ayat yang ketiga saudara. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya ini firman Tuhan dikirim lewat surat ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7 baru keluar ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana ya kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah
Jadi baca Alkitab itu setidaknya satu perikop. Saudara jangan cuma comot satu ayat. Nanti saudara tidak tahu kenapa ada ayat itu. Nah kalau kita baca begini jadi mengerti ya, oh ternyata itu dalam pembuangan. Ketika mereka dari Yerusalem dibuang ke Babel, itu kira-kira enak enggak saudara? Ya, mereka dipanggil keluar dari tempat rumah yang nyaman. Mereka biasa tinggal, tiba-tiba dibawa ke negerinya orang. Bukan karena mereka mau loh, tapi karena dipaksa. Bayangkan mereka yang biasanya bekerja di rumah di negeri mereka sendiri, tiba-tiba harus pindah ke negerinya orang. Tapi itu adalah termasuk dalam rencana Tuhan. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan izinkan. Ya, Nebukadnezar masuk dari Babel, menaklukkan negeri itu, mencuri peralatan di rumah Tuhan, bahkan mengambil orang-orang penting. Ya, dan di tengah mereka dalam pembuangan, Tuhan itu masih mengasihi loh. Tuhan itu dahsyat, rencananya tidak pernah gagal asal kita ini mau taat. Di tengah pembuangan itu Tuhan berfirman, ya, apa? Lakukan bagianmu. Usahakan kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buang. Itu kan tempat pembuangan. Tidak enak. Tapi Tuhan bilang, kamu harus tetap pikirin kesejahteraan kota itu. Kalau kamu bekerja sungguh-sungguh di situ. Amin. Mau atau tidak, suka atau tidak, nyaman atau tidak, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah yang pertama Tuhan suruh untuk mereka mengembangkan kesejahteraan kota itu apa tadi ayat 5. Dikatakan di sana ayat 5, ya bangunlah, dirikanlah apa? Rumah untuk kamu diami. Kita ini saudara kebutuhan pertama manusia di dunia ini Tuhan. Ya itu udah pasti, ya kenapa? Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Napas aja kita ini anugerah. Saudara tarik napas coba. Haleluya ya, bisa bernapas itu anugerah. Karena kalau enggak bisa bernapas, mati. Saudara, kebutuhan manusia yang pertama itu Tuhan. Ya, karena enggak ada Tuhan, kita enggak bisa hidup. Lalu kebutuhan yang kedua, ya kebutuhan sekunder kita di dunia ini tuh yang sekunder apa? Ya, pangan dikatakan sandang, pangan, papan. Ya, jadi manusia itu butuh rumah. Rumah itu bicara tentang identitas, bukan soal bagus, bukan soal kaya loh. Kita berdoa, di sini yang belum punya rumah berapa banyak? Biar kita doakan ya bisa punya rumah. Kan Tuhan bilang punya rumah di bumi dan di sorga toh. Kalau tunggu di surga kelamaan. Ya, di bumi juga kita punya rumah. Tuhan mau. Saudara, dikatakan di situ, kamu di sana nanti Tuhan bilang, bangun rumah, dirikan rumah. Saya dulu pertama kali menikah, punya anak 3. Saya nggak beli mobil. Kita nabung, ya kalau ada uang nomor 1 apa yang dibeli? Rumah. Walaupun masih naik motor, kadang bonceng 5, anak saya masih kecil-kecil. Saudara mungkin gak pernah ngalami bonceng 5 kan? Saya ngalami, duduk udah di ujung, ya anaknya jejer-jejer. Gak apa-apa, belum punya mobil, tapi kita nyicil rumah. Yang lain gonta-ganti mobil, tapi gak ada rumah. Ya masak di mobil, nyuci di mobil. Nomor 1 kebutuhan tuh rumah, gak usah banyak gaya dulu. Ya, mobil belakangan. Tuhan bilang kepada bangsa ini, dirikan rumah, lalu buka apa? Kebun, ya. Buatlah kebun. Kamu hidup dari situ, nikmati hasil kebunmu itu. Bagaimana hidup kita menjadi berkat di tengah masyarakat? Artinya ini apa saudara? Mari nata hidup keluargamu masing-masing. Setidaknya kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita bisa punya rumah, tempat tinggal yang layak, punya makanan dari hasil tanah kita, kebun, kalau zaman itu kan berkebun ya, belum ada perusahaan soalnya. Ya, tanahnya masih luas, ya dari satu-satunya mereka bisa makan dari kebun. Ya, karena dari kebun tuh orang bisa hidup. Saya tuh pergi ke desa-desa, saudara pelayanan, ya nanya, makannya dari mana ya Bu? Itu di belakang rumah ada nanam singkong, nanam sayur. Ya kalau lapar tinggal cabut singkong, direbus bikin sambal Bu, ada cabai. Saya pikir-pikir orang bisa hidup ya begitu ya. Ini mukanya kayaknya nggak percaya ya. Bisa hidup saudara, ternyata dia cabut singkong. Dia rebus, bikin sambal, makan, kenyang. Oh bisa hidup. Ya dia pelihara ayam, dari telurnya dia bisa makan. Ya makanya enak sebenarnya hidup di desa itu, nggak kebanyakan cicilan. Orang di Jakarta ini banyak cicilan. Makanya banyak yang sakit jantung. Karena ya 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta sama jatuh tempo.
Ya, itu ternyata bisa hidup, saudara. Ya, jadi Tuhan bilang makanya kamu bangun rumah untuk kamu tinggal diam, lalu buat kebun, kamu hidup nikmati hasilnya. Jangan meminta-minta. Kita ini akan jadi batu sandungan kalau kita nggak bisa urusi rumah kita sendiri, akhirnya minta-minta, pinjem utang kanan kiri, utang nggak bayar lagi. Karena dia bilang Yesus sudah bayar hutangku. Ya, utang dosa Yesus bayar, utang uang bayar sendiri. Kalau bisa nggak usah utang. Amin. Saya tuh punya prinsip dengan suami, jangan utang. Makanya saya bolak-balik cerita, saya ketika anak masih kecil-kecil, saya pernah jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Bukan toko loh, cuma gerobak dipinjemi teras kasih lampu gitu. Saya sudah pendeta. Kadang yang beli jus, ibu pendeta jualan jus, iya daripada saya utang. Daripada saya minjem, daripada saya minta beras ke orang. Saya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan. Karena saya percaya Tuhan itu menciptakan kita di dunia dengan kemampuan untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi nggak ada orang sebenarnya bisa meminta-minta. Orang yang nggak ada kaki aja bisa hidup kok. Bisa kerja. Iya, kebangetan kan kalau orang lengkap tangan kaki tapi nggak mau kerja, nggak makan karena malas. Akhirnya kita jadi batu sandungan di tengah masyarakat. Ya, dikatakan di situ bangun rumah. Lalu apa? Ya, nikahi anak-anakmu. Carikan istri bagi anakmu laki-laki, carikan suami bagi anakmu perempuan. Bukan carikan istri bagi anakmu perempuan, carikan suami bagi anakmu laki-laki ya. Ini namanya cucok, jeruk makan jeruk. Sekarang banyak homo, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Ya, setan itu. Saudara, Tuhan bilang, nata hidupmu, menikah ya, ambilkan istri. Supaya tidak hidup dalam persinahan dan kenajisan. Ya, supaya engkau tidak menjadi sampah di masyarakat, hidup dalam persinahan. Ya, bukan menjadi berkat bagi masyarakat, malah jadi batu sandungan. Sekarang malah banyak anak-anak muda udah gak mau kerja. Kenapa? Jadi pelakor aja, rebut suami orang. Ya, nggak usah kerja, dapat apartemen, dapat mobil. Ya, itu kan banyak sekarang, nggak peduli orang Kristen juga banyak kok jadi pelakor. Saya berdoa di sini tidak ada pelakor. Kalau ada kita baptis ulang. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Jangan jadi pelakor. Anak-anak sekarang itu memang saudara ya apa ya daya juangnya berkurang loh anak-anak muda sekarang. Ini buat anak-anak muda kenapa? Ya kasihan sebenarnya mereka ini. Mereka ini lahir di zaman yang sudah terlalu canggih. Ya itu yang menjadi sahabatnya handphone. Saudara bisa bayangkan anak kita itu seharian dengan handphone. Di kamar dia main handphone. Nggak tahu apa juga yang dilihat di handphone, coba. Kita nggak tahu dia lihat film porno, dia lihat apa di kamar. Nggak ada yang tahu. Bahaya sekali kalau kita tidak membimbing anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Akhirnya mereka terjerumus, udah gitu semua anak-anak lahir serba enak. Ya, kemarin saya ngobrol dengan satu orang ibu. Saya makan satu keluarga dengan satu orang ibu. Ya dia tanya anaknya Bu Debi yang kecil umur berapa Bu? 17, oh masih SMA ya iya. Dek kalau ke sekolah naik apa? Anak saya jawab naik ojek. Terus ibu anaknya dibiarin naik ojek, kenapa Bu? Saya dulu jalan kaki loh. Masih bagus dia naik ojek. Ya, saya enggak tega loh lah makanya anak ibu tuh nanti enggak kuat berjuang. Mereka harus rasain susah. Lalu kata ada kakaknya dua, anak saya yang dua. Kita dulu tante lebih lagi, naik ojek sekali, naik angkot 3 kali. Kadang jalan sampai di rumah dari depan gang. Oh iya, dia bingung. Ibu Debbie biarin mereka begitu? Iya saya biarin, biar mereka belajar menderita. Anak sekarang baru lahir, ya satu anak susternya 3. Kita dulu anak 3 gak pakai suster, urus sendiri. Bisa dengan tangan kita dan anak tuh nurut. Nah sekarang anak 1 suster 3 coba. Ya jadi apa itu anak-anak? Ya, jadi yang didik bukan dari orang tuanya, kalau kita orang tuanya kan masih bisa dia dengar firman. Makanya saudara kita nih berdoa ya, anak-anak sekarang tuh bawa tas aja dibawain suster, udah tua SMA dibawain pembantu. Ajari anak-anak kita tuh belajarlah susah sedikit, jangan keenakan saudara. Makanya generasi ini makin kesini, aduh ya, makin tidak bisa jadi berkat apalagi untuk berjuang, kita berdoa. Untuk bisa menjadi berkat dan berdampak baik di masyarakat dimulai dari keluarga. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11.
Firman ini berkata begini, bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat di tengah masyarakat? Baca bersama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang pertama, bagaimana hidup kita menjadi berkat? Ya, ayo jauhkan diri dari keinginan daging. Daging ini bahaya, ya bisa membuat orang terjatuh, saudara, bahkan tidak menjadi berkat. Ya, lalu ayat yang ke-12 berkata di sana, kita baca 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di antara orang yang tidak mengenal Allah, milikilah cara hidup yang baik. Kita ini saudara ya kaum minoritas yang selalu dicari-cari salahnya. Kita buat apa sedikit sudah langsung disorot orang Kristen. Berdoa saudara, makanya kita Alkitab bilang milikilah cara hidup yang baik. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan di bangsa ini boleh menjadi terang, menjadi berkat. Ya, bukan sebaliknya jadi batu sandungan. Tapi kita bersyukur dengan adanya ini nih Tuhan yang buka saudara. Seringkali orang lupa, dia menutupi dosa, dia pikir dengan kehebatan yang dia punya, pengaruh yang dia punya, dia pikir dia bisa tutupi dosa. Ingat ya, kalau hukum dunia enggak mempan, ada yang namanya hukum Tuhan. Mata Tuhan itu melihat semua orang. Engkau bisa sembunyi dari manusia, tapi kau tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Ada Tuhan yang melihat, ya mau sehebat apapun, yang selingkuh pecat, yang gini pecat, ya padahal sendirinya. Nah itu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ini berlaku bagi semua orang. Mari kita yang hidup di bangsa ini miliki cara hidup yang baik. Kita nggak usah bicara dulu di kalangan yang terlalu besar. Di rumah sendiri yuk, di RT. Apakah hidup kita sudah jadi berkat di tengah lingkungan RT kita? Halo? Saya dibawain listnya. Nih Bu, list untuk uang iuran bulanan. Ya. Ya udah saya lunasi ya sampai tahun ini saya lunasi. Ini loh Bu ada nama-nama yang nunggak. Banyak namanya orang Kristen. Nunggak 3 bulan gak bayar uang iuran RT. Itu kan ada uang sampah, ada uang keamanan. Itu ada buat gaji security, buat gaji tukang sampah. Engkau berdosa loh kalau engkau menahan-nahan upah orang. Dan bikin malu. Kadang-kadang orang Kristen tuh yang sering nunggak-nunggak. Saya tuh berdoa saudara, di tengah kita ini loh di RT kita, rumah ditata yang benar, yang rapi. Ya, sampah diatur yang benar. Kadang saudara orang Kristen itu, saya tuh rumah saya kasih tanaman. Supaya orang yang lihat rumah saya healing. Benar enggak? Dia lewat, ih bagus bunganya ya, kembojanya cakep. Lewat tuh menikmati sampai pergi healing kan dia. Tapi saya dulu pernah saudara, rumah saya depannya orang Kristen. Dia kalau buka pintu lihat rumah saya healing, saya buka pintu lihat rumah dia sinting. Kenapa? Celana dalam dijemur di depan rumah. Itu Batman bergantungan semua daleman-daleman. Bikin malu nggak? Kadang orang tuh nggak pakai akal budi loh. Saya tuh bingung ya. Ini perkara kecil yang kadang bikin jadi batu sandungan loh. Kita bikin rumah itu bikin jemuran di tempat yang tertutup. Masa kayak gini mau diajarin? Dia buka pintu lihat rumah saya healing, dia nikmati bunga-bunga saya buka pintu langsung saya tutup lagi. Jengkelin saudara. Ya makanya dia healing saya sinting kan. Terus kita buka pintu rumah itu sampah di depan rumahnya. Aduh saudara bagaimana bisa jadi berkat di tengah masyarakat kalau kayak begitu itu. Saya berdoa kita ini orang Kristen yuk. Ya ada orang Kristen berantem suami istri. Sampai di luar rumah. Ya lempar-lemparan galon. Karena ribut semua orang keluar, saya juga keluar. Namanya roh kepo itu kan ada. Ya bukan apa-apa ya, ini apa yang terjadi, tahu-tahu bisa mencelakakan kita kan semua pengen tahu kan. Saya juga lari keluar, semua orang lari keluar. Suami istri orang Kristen lagi berantem. Yang nonton semua situ satu RT, sampai ada yang gini, astagfirullah subhanallah. Yang berantem orang Kristen. Saya rasa-rasa ini kalau jemaat saya benar saya baptis 30 menit begini nih. Bikin malu Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di masyarakat saudara. Kita sendiri saja hidupnya seperti itu tidak menjadi berkat. Ayo di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi artinya apa? Yang belum mengenal Allah. Ya kamu itu harus punya cara hidup yang baik. Ya
Jangan jadi batu sandungan. Ya supaya kalau ada orang menjelek-jelekan kita, mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Tuhan. Amin. Siapa tahu lewat hidup kita Tuhan juga melawat mereka. Mereka diselamatkan. Ya anak saya tuh loh, ada paket, tukang paketnya bilang, Mbak tadi saya ke rumah gak ada orang, saya titip di pos satpam, di pos security. Anak saya datang, Pak tadi ada paket dititipin saya di sini. Oh iya, kamu di blok mana ya, di rumah ini. Saya anaknya Bu Debi. Oh anaknya ibu baik loh. Oh anaknya ibu baik. Saya dibilang ibu baik, kenapa? Saya pulang bawa kue, mampir di pos satpam. Pak ini ya kuenya bagi-bagi ya. Setiap bulan ada berkat, kasih mereka sembako. Berapa security di sini Pak? Kasih sembako. Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa enggak? Kita enggak miskin loh saudara menabur. Terutama di kalangan orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Supaya kalau ada orang bilang itu orang Kristen loh, gini-gini. Enggak loh, itu begini loh. Saya dibilang ibu baik, ya, luar biasa kan tiap lihat di post, halo ibu baik, haleluya. Jangan halo ibu sirik. Ya, ayo saudara. Kita tunjukkan perbuatan baik kita. Setidaknya jangan jadi batu sandungan itu loh. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik bagi orang, jangan jadi batu sandungan. Itu aja. Kita tata hidup kita nih supaya kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat. Amin. Ya, dimintain sumbangan kasih, enggak usah marah-marah. Sumbangan lagi, apa nih Pak RT? Ya sumbang setahun sekali ada apa kemerdekaan. Ya, kalau bisa saya kasih makanan, saya sumbang yang paling besar ya. Kan jadi berkat. Ini waktunya saudara ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 dikatakan di sana. Ayat yang ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua apa? Lembaga manusia, baik kepada raja, sekarang kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Alkitab menyuruh kita tunduk. Makanya tunduk. Kalau KTP-nya mati, urus itu KTP. Disuruh bikin BPJS, bikin itu BPJS. Tunduk kepada pemerintah. Bukan hanya kepada presiden, tapi kepada ayat 14 bilang begini. Ya, kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk apa? Menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Semua lembaga. Ya. Saya pernah ada jemaat telepon, Bu, saya kelabakan sama anak saya. Kenapa? Tiap hari ngamuk, kalau minta uang saya nggak kasih, ambil parang saya mau dibacok. Ibu saya harus bagaimana? Bu, kalau itu saya pun tidak bisa menangani, Bu. Saya nggak punya cukup iman menghadapi anak ibu yang bawa bacok, yang bawa parang. Terus saya harus bagaimana Ibu Debbie? Lapor ke polisi. Enggak apa-apa, kita anak Tuhan lapor ke polisi, enggak apa-apa. Pemerintah itu wakil Tuhan di bumi. Kalau anak ibu tidak bisa diselesaikan secara hukum Allah, maka ada hukum di dunia ini. Orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan ya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Enggak ada pendeta berani menghadapi anak ibu yang bawa golok. Gitu ya Bu, enggak apa-apa saya jamin Bu. Dilaporinlah anaknya, datang polisi, kencing di celana anaknya. Gaya bawa-bawa parang cuma buat ibunya, begitu polisi datang kencing di celana. Dibawalah di sel. Pak polisi saya mau dilepasin Pak, kamu telepon mamahmu minta ampun sama mamamu. Kalau mamamu cabut surat tuntutannya kamu dibebasin. Sekarang ya kamu urusan, dia teleponlah mamanya, Ma aku minta maaf. Di depan polisi ditanya, kamu ulangi lagi enggak kayak begitu? Enggak. Kalau ulangi lagi langsung ya ditangkap lagi. Iya. Sampai detik ini enggak berani ngejar mamanya pakai golok. Memang ada yang bisa diselesaikan dengan hukum Allah. Ada yang memang harus pakai hukum dunia. Karena hukum dunia itu juga wakil Tuhan. Hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan, ya ada hukum dunia. Dan mereka itu juga wakil Allah di bumi. Makanya kita juga disuruh menghormati. Lalu ayat yang ke-15 berkata, ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya apa? Dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Di sekeliling kita ini banyak orang picik. Yang apa-apa bawa agama, apa-apa bawa agama. Tetapi dengan kita berbuat baik, kepicikan mereka itu dibungkam. Enggak perlu dilawan dengan kejahatan. Kitalah yang harus berhikmat. Jadi orang yang lebih baik saudara, bahkan berbuat baik. Ya, ayat yang ke-16 berkata di sana,
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, menyalahgunakan jabatan mereka untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Orang yang taat pada firman Tuhan. Ya, hamba Allah bukan pendeta, karena banyak pendeta yang bukan hamba Allah. Jemaat hamba Allah bisa, banyak jemaat yang hamba Allah, hidup mereka lebih kudus dari pendeta. Kalau cuma jadi pendeta dan ngomong, jangan berzina, padahal dia juga selingkuh. Buat apa? Ya itu orang Jawa bilang, gajah diblangkoni, iso khotbah orang iso ngelakoni. Percuma mempergunakan, menyalahgunakan jabatan, kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka. Ternyata hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi Tuhan mau. Ya, saya juga menyampaikan hari ini saudara yang mungkin ada jabatan di kepemerintahan, baik jaksa, baik engkau polisi, jenderal, dengar baik-baik khotbah saya ini. Engkau dituntut hidup menjadi hamba Allah yang taat pada firman Tuhan supaya bangsa ini boleh dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata di sana, yang terakhir, hormatilah apa? Semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Ya, hormati apa yang ada di bangsa ini. Hormati, kasihi ya saudaramu, hormati semua orang, bukan cuma orang kaya. Semua orang kita hormat, katakan amin ya. Jangan ketemu orang kaya dihormati, orang miskin gak dihormati. Kita bertobat saudara ya, jangan sombong. Ya, saya masih banyak melihat orang-orang yang ya memperlakukan orang lain itu seperti seolah-olah memperlakukan security, pembantu atau siapapun. Jangan merasa kita lebih tinggi, kita semua sama di hadapan Tuhan. Malah belum tentu kita lebih berbakti daripada mereka atau tidak. Mari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan, agar hidup kita juga boleh diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.